Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hari Senin ini hari Senin yang menyegarkan buat saudara semua. Karena saudara sudah belajar nih ilmu yakin, udah berapa puluh episode ini. Ya, cuman pertanyaannya adalah seperti pertanyaan di pekan kemarin, dipakai atau tidak. Kita masuk ke juz 5 sekarang, alhamdulillah. Khataman Quran kita. Silakan dibuka saudara. Ya. Halaman juz 5 surah An-Nisa ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi 'alaikum. وَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا مِنْ أَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Shadaqallahul azim. Kita langsung lanjut pemirsa. Saya memberi catatan di buku kuliah Tauhid bahwa kalau saudara memakai ilmu yang saudara miliki, apalagi kalau makainya komprehensif begitu, saya bilang di urusan beli motor, saudara ada duit 12 juta. Bukan nggak ada. Dan cukup saudara untuk membeli motor. Lalu saudara pakai ilmu yang dipelajari, yakni ilmu Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Oke? Jangan main ada duit langsung jalan aja, nggak begitu. Saudara sebelum jalan ke showroom begitu saya bilang, pakai dulu ilmunya. Nanya dulu sama Allah. Saya mau beli motor mereknya ini nih. Kira-kira pantas nggak? Cocok nggak? Warnanya begini. Ajak ngobrol yang ngasih duit. Cakep kan? Bukan pada saat kita nggak ada duit doang nih. Oh, saya pengen motor nih, kata Ustadz, kalau sedekah sepeda akan dapat motor. Bukan begitu saja. Tapi pada saat ada pun dipakai ilmunya. Ya, saya tulis di dalam buku ini adalah syukur-syukur dia punya ilmu yang komprehensif, tidak hanya sedekah. Tapi juga bisa digabung dengan ilmu sholat duha, ilmu doa, ilmu sholat malam, bahkan ada ilmu kerja, ilmu nabung dan ilmu hemat. Saudara, ini menarik. Untuk bisa dapat motor, ada juga yang dapat dari ilmu kerja doang, ilmu nabung doang, dan ilmu hemat doang. Itu kan saudara tuh. Oh, pengen motor nih, gimana? Gua harus kerja. Bagus, namanya dipakai. Gua harus nabung nih, gua harus hemat nih. Bagus, namanya dipakai. Dan saya tulis, umumnya, inilah ilmu yang diyakini oleh masyarakat. Dan dalam tanda petik, dipakai. Insya Allah saya menyebutnya, ini pun sebagai ibadah. Kalau kerjanya ibadah, nabungnya baca bismillah, dan menghematnya juga karena Allah. Tapi saya bilang, pakailah kemudian ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah untuk kemudahan saudara memiliki dunia. Jangan lupa, dunia ini milik Allah. Katakan kepada para pencari dunia, kepada para pencinta dunia, untuk mendekatkan diri mereka kepada yang punya dunia. Minta sama yang punya dunia. Asik. Dikabul nggak dikabul, jadi ibadah. Ketika saudara kemudian pakai ilmu sedekah saja, pengen punya motor ya, kemarin ada tulisan di sini. Mana? Masih ada nggak? Oh, sudah nggak ada ya. Masih ada di sini nih. Nah ini nih. Pengen motor harga 10 juta. Lalu saudara pakai ilmu sedekah. Ngapain juga beli motor 10 juta? Motor tuh 1 juta aja. 1 juta keluarin, 9 jutanya kan bisa dipakai buat beli yang lain. Betul gak? Bisa buat beli kemudian kulkas baru kah? Ilmu Allah nih kalau dipakai, Masya Allah gitu. Nah, ilmu yang paling puncaknya adalah ilmu mengenal Allah itu sendiri sebagai yang memberi rizki. Ya, sebagai kemudian yang menghadirkan rasa lapar misalkan ketika kita lapar. Sebagai yang kemudian menghadirkan pertolongan ketika kita butuh pertolongan. Masih ingat cerita di hari Jumat yang lalu? Bagaimana kemudian Yusuf Mansur diajarkan oleh Allah lewat kesulitannya, punya istri, melahirkan, tapi nggak megang duit. Dari bulan pertama diketahui istri hamil,
Sampai kemudian 9 bulan, ternyata mencari Allahnya tidak pol. Ya. Kita tidak mencari Allah sebagaimana kita mencari orang kaya. Ini. Kan kita datang nih ke rumah kaya kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggak dibukain pintu nih. Ada nggak kita marahnya? Nggak ada. Balik lagi. Terus kita datang lagi nih dengan pengharapan akan ada nih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dibuka nih pintunya. Dari siapa Pak? Ada Pak Haji Mansurnya. Dari tetangganya Pak yang sebelah. Sebentar ya, masuk Pak. Silakan tunggu. Kita kalau belum ditemuin sama orang kaya, pulang nggak ente? Nggak pulang. Ayo aja ngejedok terus ya. Oh mungkin lagi tidur kali. Malah kita suka bilang begini nih. Jangan dibangunin, jangan bangunin. Nanti aneh balik lagi deh. Kenapa sih sama Allah nggak bisa begitu gitu? Nggak bisa berkali-kali datang lalu sabar menanti. Kadang-kadang orang kayanya keluar nih. Iya Pak. Oh Pak Yusuf ya. Ya gimana kabarnya? Baik. Pak saya minta tolong nih. Oh iya. Berapa duit? Langsung aja deh. Saya butuhnya 1 juta Pak. Baik kalau gitu balik lagi deh ya. Kapan ya? Saya besok deh balik lagi ya. Iya Pak. Balik lagi nggak ente? Balik lagi. Jangan sama yang ngasih duit, main ngasih obat aja ente balik lagi. Ente datang nih ke dokter. Buka kancing atas, buka kita. Rek sama dia. Cetet. Oke. Dia tulisin resep. Pak sekarang hari Senin. Bapak nanti balik lagi Rebo ya. Nih. Makasih Pak. Balik lagi gak kira-kira ente Rebo? Balik lagi. Sehat nggak sehat balik lagi nggak? Balik lagi. Kenapa mau Allah kagak? Ya. Senin ini masih kita bicara tentang hal ini. Bagaimana keyakinan, pengetahuan dibawa menjadi amal saleh. Silakan. Baik, pemirsa masih kembali bersama Yusuf Mansur. Alhamdulillah. Buat yang baru bergabung dengan Wisata Hatian TV, saya lagi bercerita bagaimana kemudian saya mengenal Allah ketika saya punya anak pertama lah ya. Saya sujud di depan bidan sini. Saya minta sama Allah ampunan. Udah nggak nyari Allah sepenuh hati, seperlunya, tidak berharap pol sama Allah dan ikhtiarnya masih ikhtiar yang berbau dunia. Lalu apa yang saya lakukan? Saya minta bimbingan Allah. Saya datang ke Allah dan minta bimbingan Dia. Saya sholat tuh di masjid dekat bidan. Sholat 2 rakaat, minta kemana nih Allah saya melangkah. Alhamdulillah langkah saya kemudian menuju kemana coba? Menuju ke rumah orang tua. Di Jembatan 5. Saya nggak tahu juga nih kenapa jadi kesini gitu loh. Begitu sadar, ini kan rumah saya bilang gitu. Loh, ya ini mau balik. Ya, mungkin duitnya dari orang tua kali gitu. Ya kan saya masih punya orang tua, masih punya bibi, paman, saudara. Udah saya masuk tuh ke rumah. Ada nih melintas nih orang tua kita nih, jalan gitu. Mulut udah pengen ngucap nih. Ntar dulu deh, sholat dulu gitu ya 2 rakaat. Sholat. Ya Allah jangan sampai saya ngucap duluan nih. Saya pengen yang ditanya sama orang tua gitu. Lahiran duit ada nggak gitu. Paham pemirsa? Ini kan Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Kalau sampai kita ngucap nih sama orang tua, waduh jatuh gitu ya. Pertama jatuh sebagai anak. Ya kalau sama bibi jatuh sebagai ponakan. Masa minta sama bibi, harusnya kita deh yang ngasih toh. Masa kita yang minta sama paman, harusnya kita yang ngasih. Nah, tapi pengen juga nih ditanya gitu. Duitnya udah ada belum? Aduh. Saya sholat aja dah. Alhamdulillah, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Sampai zuhur nggak ditanya. Sampai zuhur, dari mulai duha sampai zuhur nggak ditanya. Akhirnya begitu jam 2 siang, saya merasa udah cukup. Nggak ada juga omongan. Saya doa dah yang terakhir kalinya. Saya bilang sama Allah, ya Allah, saya kalau buat ngucap enggak dah. Tapi saya minta rezeki ya Allah. Oleh memang jatuhnya rezeki itu dari sini. Mudah-mudahan saya hari ini, tempat ini adalah tempat yang pertama dan terakhir saya kunjungin. Maksudnya apa? Jangan sampai nggak berhasil gitu. Alhamdulillah. Ada Ibu Noni di rumah. Saya punya bibi tapi udah kayak orang tua pribadi gitu ya. Kan cium tangan tuh saya sama dia. Pengen tetap ngomong nih, nanti meledak-ledak nih, pengen minjem, pengen minta bantuan, tapi pokoknya saya
Ponci. Allah dulu, Allah dulu, Allah dulu. Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi. Allah terus, Allah terus, Allah terus. Nggak ada cerita kemudian ngarep, nggak ada. Saya cium tangan nih. Pamit ya. Iya dah, mudah-mudahan anak jadi anak yang soleha ya. Udah jadi ayah tuh, jangan macam-macam hidup. Jangan kayak dulu lagi, mesti lurus, lempeng. Ya insya Allah. Ati tuh sambil nangis itu. Kok nggak ada omongan duit ya gitu. Ngarep mah tetep. Ngarep.com gitu ya. Tetep gitu ngarep. Cuman kan nggak boleh ke ucap gitu. Kita bicara ini nih, bicara tauhid. Nggak boleh ke ucap. Ustadz, ikhtiar kan penting. Iyalah, tapi ya kita cobalah masalah tauhid. Masa Allah nggak ngegerakin sih gitu kan? Rupanya itu ujian buat saya dari Allah. Ya udah saya bilang, ya udah minta doanya aja, mudah-mudahan. Dan saya nggak nyindir. Kalau nyindir kan begini nih, kalau nyindir nih, minta doanya aja supaya ntar bisa nebus anak. Tak kan ditanya tuh, emang nggak bisa nebus? Nggak bisa. Butuh berapa duitnya? 500. Enggak, namanya lu nggak ngarep tapi nyindir. Itu ngarep juga namanya. Los aja bos, los sudah, la haula wala quwata illa billah. Sepam. Begitu putar badan, sebentar jam gitu. Sebentaraan, asik nih. Kayaknya bakal dapat. Apa kata Ibu Noni? Salam mertua ya. Cia. Dikata salam mertua. Tapi tangannya ada kepelannya. Tangannya ada kepelan, dia kepelin. Nih, mudah-mudahan cukup buat si bayi ya. Saya Pak, Bu, pemirsa seluruh tanah air, demi Allah nggak berani saya lihat duit ini. Takut kurang. Asli saat itu saya kantongin, saya sholawatin terus nih duit. Kalau emang kurang jadi cukup. Kalau emang 100 jadi 1 juta. Kalau emang gocap jadi gopek. Kira gitu. Doa terus kan keukur nih kalau di bidan ya. Di bidan kan paling mentok 400 zaman dulu nih. Ya, 300, 400 paling mentok gopek lah. Atau 1 juta kalau emang berhari-hari begitu. Kalau kurang baru sehari 2 hari misal 300 400. Saya nggak berani tuh ngelihat. Bener-bener saya nggak berani ngelihat apa duit ini berapa. Saya terus saja sholawat. Sampai di depan bidan, mertua saya nyambut. Han, ayo kita pulang. Udah selesai kok. Si Nunun tuh panggilan istri saya. Terus apa kata mertua? Dengan entengnya mertua saya nih, Haja Murhada ngomong begini. Udah sana temuin bidannya. Selesaiin dulu administrasinya. Wah gila gak tuh? Coba tuh gue kalau jadi mantu nggak, nah tauhidnya hari itu nggak dibenerin. Oh celaka saya. Dengan berbekal uang ini, saya langsung ngadep tuh ke bidan. Saya bilang sama bidan, udah bisa dibawa pulang emang istri saya. Udah bisa dibawa pulang. Ya, dia tulisin macam-macam. Terus dia bilang, berapa duit? Buat Pak Yusuf mah 500.000 saja. Ya udah, ini duit baru kali itu saya keluarin nih. Ini mana kamera? Nah, baru kemudian saya keluarin. Kemudian saya bilang sama bidan, tolong dihitung. Kalau emang cukup, alhamdulillah. Kalau kurang nanti saya kemari lagi. Dihitung. Pas kok Pak Yusuf. Saya sampai nggak percaya. Hitung lagi dong Bu. Nggak pas kok. Makasih ya. Takjub saya tuh. Subhanallah. Saya sujud lagi nih kan kata Allah dulu Allah lagi. Allah terus kan. Saya sujud lagi di sini pemirsa. Saya bilang sama Allah, ya Allah makasih. Besok jangan ngasih pas-pasan ya Allah. Jeder. Makasih ya Allah, makasih udah dikasih duit, makasih uangnya Pak, makasih. Beda loh. Ente ngumpulin duit bisa bayar. Oke? Ente ngumpulin duit bisa beli motor. Ente ngumpulin duit bisa haji. Ama dapat tiban langit begini nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Beda. Cok, silakan yang mau lewat dulu. Saudara pasti tahu lah, nggak mungkin nggak tahu. Allah itu maha mendengar segala doa. Doa plus sholat, plus sedekah. 3 komposisi untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Doa, sholat, sedekah. Ada yang lain-lainnya, misalkan kayak baca Quran, birrul walidain. Yang lain-lain lah. Pertanyaannya kemudian, apa yang saudara ketahui ini menjadi keyakinan tidak? Lalu berbuah menjadi amal soleh tidak? Nah, saya belajar deh. Pada satu saat saya butuh duit 30 juta. Ini cerita nih ya, mudah-mudahan Allah izinin saya ceritain.
Saya berjalanlah ke Bogor. Dari Tangerang nih bos. Ke Bogor tuh 14 jam zaman dulu. Anda nggak punya motor, nggak punya mobil, asli kita ngeteng. Saya pernah ngeteng ke Bekasi pak. Itu saya marah-marah sama Patas berapa itu. Saya bilang, ini kok masih di Tanah Abang aja sih. Saya bilang nggak jalan-jalan, sopirnya marah. Kita tuh dari tadi udah sampai Bekasi. Bapak tidur, jadi balik lagi Tanah Abang. Oh Masya Allah, saya bilang. Rupanya. Itu suka duka naik bus begitu pak. Beneran saya ngalamin begitu. Saya biar marah. Ini kok masih Tanah Abang aja nih. Nggak tahu gue tidur. Sampai Bekasi katanya nggak dibawa kayak orang mati katanya. Tidur kayak orang mati. Jadi nggak dibangunin. Nyampe Tanah Abang lagi baru bangun. 14 jam saya jalan dari Jakarta, dari Tangerang ke Bogor. Perjuangan ini. Buat jalan ini udah perjuangan. Saya cuma mikir ini loh. 14 jam ini loh. Bagaimana kalau 14 jam ini ente ke Allah? Kayak apa itu? Tapi kan ente tahu sendiri, diri ente pada lihat coba. Sholat tuh kayak nggak betah aja. Saking cepetnya itu ente sholat, ya nggak? Saking apalnya, itu sholat cepet sekali ya. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamid. Allahu Akbar. Besok nih dikit lagi Ramadan kan? Bulan puasa kayak apa tuh? Para imam berlomba-lomba bercepat-cepatan sholat taraweh itu. Begitu tahiyat nih, assalamualaikum nih. Kan dari sujud nih. Allahu Akbar at-tahiyyat. Assalamualaikum warahmatullahi. Baca apaan itu? Kalau sama tamu, kalau sama namu ke rumah orang kaya, orang kedean, gubernur, orang kaya, bisa tuh kita kalem. Mau kentut ditahan. Ada bebek masuk juga kita malah, maaf ya saya matiin. Matiin dulu, nggak pakai. Tapi sama Allah sambil ruku nih. Sami Allahu liman hamid. Ada yang bunyi, lihat dulu deh. Allahu Akbar. Waduh, gawat ya, tidak gawat. 30 juta nih aneh nyari. Sampai di Bogor, di rumah orang ini, ada rukonya beliau ini. Ternyata lagi digerebek sama orang. Lagi ada Satpol PP, ada polisi, ada orang kejaksaan, pengen nyita dia punya ruko. Tapi alhamdulillah dia lolos. Tertinggallah Yusuf Mansur berdua dengan dia. Ya, saya pengen minjem nih sama nih orang 30 juta. Saya sampai geleng-geleng kepala tuh. Insya Allah, kenapa saya datang sama orang yang punya masalah juga gitu. Kenapa tidak langsung datang kepada Allah. Ini lihat kaitannya dengan ilmu kita nih. Pada hari ini. Tahu, yakin, amalin. Kita lihat. Dia nanya sama saya basa-basi kan. Lo mau ngapain Jam? Duh tadi sih saya pengen minta tolong sama ente gitu. Saya lagi butuh duit nih. Tapi ente dulu dah, ente kenapa sih tadi ada apa sih? Dia bilang, saya tuh utang 30 juta. Ini tahun 99 loh Pak, 99 30 juta nih udah kayak 300 nih. Saya punya utang 98 pas 99 gitu, 30 juta. Nggak bisa bayar terus mau disita, tapi saya berhasil kemudian menunda gitu. Nah terus saya bilang sama nih orang, dan ini Cina nih, Chinese, non muslim. Malunya saya kayak apa tahu itu. Saya bilang sama dia, mas, mau nggak supaya rumah kamu nggak disita? Saya ngasih tahu, sok-sokan jadi ustad. Gimana caranya? Punya nggak duit 3 juta? Kan siapa yang ngeluarin 3 juta, dapat 30 toh? Oke. Punya nggak 3 juta? Ilmu dia kan ilmu perpuluhan nih. Kita ilmu per 2,5-an. Itu juga perlu dikasih surat, ditagih. Kalau direktur motong langsung di demo, ya. Ini perpuluhan. Dia langsung ngerti ketika saya bilang, 3 juta ada nggak? Tapi dia bilang, saya lagi nggak ada duit. Saya bilang, kalian aja 2,5%. Sehingga munculnya 750.000. Kalau ente ada 750.000, keluarin. Nanti ente bakal dapat duit 30 juta. Lagi kita ngomong-ngomong begini, ini Cina, ini nanya sama saya. Teman-teman Chinese ini. Ini teman ngebut nih, teman dia balapan di tol zaman dulu waktu masih jadi jagoannya. Dia nanya sama saya. Kamu sendiri kemari butuh duitnya berapa? Terus saya ngomong dah tuh. Gue butuh 30 juta. Dia bilang gini, ada gak 3 juta? Gue dibalikin lagi. Enggak ada. Kalau 7,5 ada gak? Iya. Sama, salaman dulu. 14 jam saya ternyata ketemunya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya bilang, ya Allah, iya kenapa? Tapi emang ditakdir ya gitu loh. Kalau nggak begini saya nggak belajar gitu. Iya, kenapa saya datang kepada yang saya harapkan bisa menolong? Ternyata begitu saya datang, wassalam. Kita masih terus bicara tentang ini di pekan ini. Insya Allah pemirsa, akan tumbuh keyakinan saudara. Oh cuma Allah yang lebih layak, lebih tepat, dan yang harusnya cuma Allah yang saudara kemudian harapkan, datangi, dan bicara baik-baik dengannya. Sampai ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anaknya yang terbunuh, istri-istri atau perempuan-perempuan yang terbunuh gitu ya, Masya Allah luar biasa. Kita mengutus 2 tim dari Wali Care untuk berangkat ke Gaza. Ya insya Allah. Tragedi kemanusiaan di Gaza, Palestina masih membara. Serangan bertubi-tubi pasukan Zionis Israel yang kian brutal selama hampir 3 pekan ini telah menewaskan lebih dari 600 jiwa rakyat Palestina. Mirisnya, banyak di antara korban meninggal adalah ibu-ibu dan anak-anak tak berdosa. Kecaman terhadap tindakan keji agresi militer Israel atas Palestina pun terus disuarakan. Serangan Israel yang diklaim untuk menyerang kelompok militan Hamas itu nyatanya tak hanya menimbulkan korban jiwa di kalangan masyarakat sipil. Ironisnya, pertumpahan darah ini terjadi di bulan suci Ramadan. Dan kini, dikala umat muslim di bulan dunia lain bersukacita menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri, rakyat Palestina terus berlinang air mata dalam suasana serba mencekam di tengah peperangan. Dunia mengutuk serangan Israel membunuh rakyat sipil Palestina tak berdosa, tak terkecuali para selebriti tanah air. Inilah ungkapan rasa keprihatinan sejumlah selebriti dan musisi atas tragedi kemanusiaan di jalur Gaza. Satu hal yang menyedihkan menurut saya ya, betapa seluruh penjuru dunia merayakan Ramadan dengan sukacita, dengan gembira, menunggu sahur, menunggu berbuka, Masya Allah. Masya Allah. Sedangkan saudara-saudara kita di Gaza dalam keadaan dicekam suasana yang menurut saya tuh sangat mengerikan ya. Ya mungkin hari ini setidaknya kita berdoalah untuk saudara-saudara kita di sana. Apalagi menjelang berapa hari sebelum Idul Fitri ini satu hal yang cukup ya berlinang air mata bahwa saudara-saudara kita mestinya gembira di sana, tapi dalam keadaan terluka, dalam keadaan keluarganya terbunuh, anak-anaknya yang terbunuh, istri-istri atau perempuan-perempuan yang terbunuh gitu ya, Masya Allah luar biasa. Kami sih pengen bukan cuma keprihatinan tapi justru semangat. Bagaimana kemudian kita percaya bahwa bangsa Palestina akan menjadi satu bangsa yang berdiri, yang kemudian merdeka, dan kami percaya bahwa mereka lebih beruntung daripada kita. Ya, walaupun kelihatannya tidak seberuntung kita, tapi sesungguhnya mereka yang beruntung karena mereka dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berjuang untuk menegakkan agamanya, untuk syahid. Inspirasi dari Allah, semoga kami bisa membuat lagu tentang protes kami, sebenarnya bukan protes ya, lagu yang bisa mewakili masyarakat Palestina di samping lagu We Will Not Go Down. Mudah-mudahan Wali bisa buat itu, karena memang ini sangat kisah yang sangat human banget, menyentuh perasaan kita untuk penderitaan masyarakat. Duka rakyat Palestina adalah duka seluruh umat muslim dunia. Dan duka itu dirasakan begitu dalam oleh Ustadz Yusuf Mansur. Bagaimana tidak, Geraha Tahfiz Darul Quran di Gaza yang diprakarsai oleh Ustadz Yusuf Mansur hasil sumbangan rakyat Indonesia ikut menjadi sasaran brutal pasukan Israel. Ironisnya, Geraha Tahfiz yang rencananya akan digunakan untuk anak-anak Gaza menghafal dan mengkaji Al-Quran baru saja diresmikan pembangunannya hancur akibat rudal pasukan Israel. Seperti apa reaksi Yusuf Mansur saat mendengar Geraha Tahfiz porak-poranda akibat ulah Zionis Israel? Lantas apa yang akan dilakukan Yusuf Mansur setelah cita-cita mulianya lewat rumah Tahfiz itu hancur begitu saja? Benarkah Yusuf Mansur tidak akan membangun lagi Geraha Tahfiz di jalur Gaza?
Palestina itu rumah tahfiz di sana. Kita bangun 3-4 lantai. Alhamdulillah baru diresmiin. Kemudian baru dipakai 3 hari, Allah kasih kemudian ketentuan yang lain. Rumah tahfiz itu hancur porak-poranda. Tapi insya Allah spiritnya kan nggak hancur, semangatnya nggak hancur. Insya Allah kita akan terus berupaya agar Al-Quran berkumandang di seantero penjuru dunia Allah SWT. Ya, di Gaza tentu kita tidak akan bangun dulu. Kemungkinan besar juga tidak akan bangun lagi. Tapi kita akan ganti kebijakan itu dengan mengambil anak-anak Gaza untuk keluar dan belajar di Indonesia atau di Malaysia atau di Singapura atau di Brunei atau malah di Madinah dengan biaya dari kita semua. Tragedi Gaza mengunggah masyarakat dunia untuk memberikan bantuan bagi warga Palestina. Sayangnya, untuk menyalurkan bantuan tersebut tidaklah semudah membalikan tangan. Hal itu pernah dialami sendiri oleh penyanyi dan musisi Opik yang pernah terjun langsung ke tanah Gaza pada tahun 2012. Gaza ibarat penjara raksasa yang menyulitkan pihak luar untuk masuk ke sana memberikan bala bantuan. Berkali-kali menggalang dana untuk para korban Gaza, kali ini penyanyi religi bernama asli Aunur Rafiq Lil Firdaus itu berharap pemerintah kita bisa tegas dan turun tangan menangani konflik berkepanjangan itu. Ini saya masih belum bisa membaca dari mana kita nanti bantuan itu bisa masuk ke Gaza, karena satu-satunya ya di tepi barat, di Hebron, di Gaza, di Rafah, berarti masuknya itu hanya lewat Mesir, Wallahu alam kalau ada terowongan atau tempat-tempat lain yang mungkin bisa kita masuk ke sana. Atau biasanya ketika kita sulit memberi bantuan langsung ke Gaza, biasanya dana-dana itu akan diberikan kepada pengungsi-pengungsi Gaza atau Palestina yang ada di luar Gaza. Insya Allah, mudah-mudahan kemuliaan Ramadan ini membuka mata kita semua bahwa Palestina adalah saudara kita. Kita harus bantu apa yang kita bisa. Setidaknya tidak usah menghalang-halangi orang-orang yang ingin membantu saudara-saudara kita di Gaza. Hanya Tuhan yang berhak menghakimi manusia. Memang tak ada lagi berhak atas segalanya. Ingat, hidup di dunia hanyalah satu kali. Untuk apa adanya, hanya saling hancurkan. Pertengkaran adalah kehancuran. Hai, kita The Virgin. Jangan lupa saksikan konser Asa untuk Gaza hari Kamis tanggal 24 Juli pukul 11 malam hanya di SCTV. Anak-anaknya yang terbunuh, istri-istri atau perempuan-perempuan yang terbunuh gitu ya, Masya Allah, luar biasa. Kita mengutus 2 tim dari Wali Care untuk berangkat ke Gaza. Ya, insya Allah. Tragedi kemanusiaan di Gaza, Palestina masih membara. Serangan bertubi-tubi pasukan Zionis Israel yang kian brutal selama hampir 3 pekan ini telah menewaskan lebih dari 600 jiwa rakyat Palestina. Mirisnya, banyak di antara korban meninggal adalah ibu-ibu dan anak-anak tak berdosa. Kecaman terhadap tindakan keji agresi militer Israel atas Palestina pun terus disuarakan. Serangan Israel yang diklaim untuk menyerang kelompok militan Hamas itu nyatanya tak hanya menimbulkan korban jiwa di kalangan masyarakat sipil. Ironisnya, pertumpahan darah ini terjadi di bulan nan suci Ramadan. Dan kini, dikala umat muslim di belahan dunia lain bersukacita menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri, rakyat Palestina terus berlinang air mata dalam suasana serba mencekam di tengah peperangan. Dunia mengutuk serangan Israel membunuh rakyat sipil Palestina tak berdosa, tak terkecuali para selebriti tanah air. Inilah ungkapan rasa keprihatinan sejumlah selebriti dan musisi atas tragedi kemanusiaan di jalur Gaza. Satu hal yang menyedihkan menurut saya ya,
betapa seluruh penjuru dunia merayakan Ramadan dengan sukacita, dengan gembira, menunggu sahur, menunggu berbuka, masya Allah, masya Allah. Sedangkan saudara-saudara kita di Gaza dalam keadaan dicekam suasana yang menurut saya tuh sangat mengerikan ya. Ya mungkin hari ini setidaknya kita berdoalah untuk saudara-saudara kita di sana. Apalagi menjelang beberapa hari sebelum Idul Fitri ini satu hal yang cukup ya berlinang air mata bahwa saudara-saudara kita mestinya gembira di sana, tapi dalam keadaan terluka, dalam keadaan keluarganya terbunuh, anak-anaknya yang terbunuh, istri-istri atau perempuan-perempuan yang terbunuh gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Kami sih pengen bukan cuma keprihatinan tapi justru semangat. Bagaimana kemudian kita percaya bahwa bangsa Palestina akan menjadi satu bangsa yang berdiri, yang kemudian merdeka, dan kami percaya bahwa mereka lebih beruntung daripada kita. Ya, walaupun kelihatannya tidak seberuntung kita, tapi sesungguhnya mereka yang beruntung karena mereka dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang untuk menegakkan agamanya, untuk syahid. Inspirasi dari Allah, semoga kami bisa bikin lagu tentang protes kami, sebenarnya bukan protes ya, lagu yang bisa mewakili masyarakat Palestina di samping lagu We Will Not Go Down. Mudah-mudahan Wali bisa buat itu, karena memang ini sangat kisah yang sangat human banget, sangat human banget, menyentuh perasaan kita untuk penderitaan masyarakat. Duka rakyat Palestina adalah duka seluruh umat muslim dunia, dan duka itu dirasakan begitu dalam oleh Ustadz Yusuf Mansur. Bagaimana tidak, Geraha Tahfiz Darul Quran di Gaza yang diprakarsai oleh Ustadz Yusuf Mansur hasil sumbangan rakyat Indonesia ikut menjadi sasaran brutal pasukan Israel. Ironisnya, Geraha Tahfiz yang rencananya akan digunakan untuk anak-anak Gaza menghafal dan mengkaji Al-Quran baru saja diresmikan pembangunannya hancur akibat rudal pasukan Israel. Seperti apa reaksi Yusuf Mansur saat mendengar Geraha Tahfiz porak-poranda akibat ulah Zionis Israel? Lantas apa yang akan dilakukan Yusuf Mansur setelah cita-cita mulianya lewat rumah Tahfiz itu hancur begitu saja? Benarkah Yusuf Mansur tidak akan membangun lagi Geraha Tahfiz di jalur Gaza? Palestina itu rumah tahfiz di sana. Kita bangun 3-4 lantai. Alhamdulillah baru diresmiin. Kemudian baru dipakai 3 hari, Allah kasih kemudian ketentuan yang lain. Rumah tahfiz itu hancur porak-poranda. Tapi insya Allah spiritnya kan nggak hancur, semangatnya nggak hancur. Insya Allah kita akan terus berupaya agar Al-Quran berkumandang di seantero penjuru dunia Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di Gaza tentu kita tidak akan bangun dulu. Kemungkinan besar juga tidak akan bangun lagi, tapi kita akan ganti kebijakan itu dengan mengambil anak-anak Gaza untuk keluar dan belajar di Indonesia atau di Malaysia atau di Singapura atau di Brunei atau malah di Madinah dengan biaya dari kita semua. Tragedi Gaza mengunggah masyarakat dunia untuk memberikan bantuan bagi warga Palestina. Sayangnya, untuk menyalurkan bantuan tersebut tidaklah semudah membalikan tangan. Hal itu pernah dialami sendiri oleh penyanyi dan musisi Opik yang pernah terjun langsung ke tanah Gaza pada tahun 2012. Gaza ibarat penjara raksasa yang menyulitkan pihak luar untuk masuk ke sana memberikan bala bantuan. Berkali-kali menggalang dana untuk para korban Gaza, kali ini penyanyi religi bernama asli Aunur Rafiq Lil Firdaus itu berharap pemerintah kita bisa tegas dan turun tangan menangani konflik berkepanjangan itu. Ini saya masih belum bisa membaca dari mana kita nanti bantuan itu bisa masuk ke Gaza, karena satu-satunya ya di tepi barat, di Hebron, di Gaza, di Rafah, berarti masuknya itu hanya lewat Mesir, hanya lewat Mesir. Wallahu alam kalau ada terowongan atau tempat-tempat lain yang mungkin bisa kita masuk ke sana. Atau biasanya ketika kita sulit memberi bantuan langsung ke Gaza, biasanya dana-dana itu akan diberikan kepada pengungsi-pengungsi
Gaza atau Palestina yang ada di luar Gaza. Insya Allah mudah-mudahan kemuliaan Ramadan ini membuka mata kita semua bahwa Palestina adalah saudara kita. Kita harus bantu apa yang kita bisa. Apa yang kita bisa, setidaknya tidak usah menghalang-halangi orang-orang yang ingin membantu saudara-saudara kita di Gaza. Hanya Tuhan yang berhak menghakimi manusia. Memang tak ada lagi berhak atas segalanya. Ingat, hidup di dunia hanyalah satu kali. Untuk apa adanya, hanya saling hancurkan. Pertengkaran adalah kehancuran. Hai, kita Aldo Virgin. Jangan lupa saksikan konser Asa untuk Gaza Hari Kamis tanggal 24 Juli pukul 11 malam hanya di SCTV.